Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan untuk modul resepsionis. Kita login terlebih dahulu. Jadi untuk modul resepsionis, untuk dashboard utamanya nanti bisa melihat data jumlah kamar yang ready, kemudian kamar yang terpakai, kamar yang direservasi atau dipesan, sudah dipesan, kemudian kamar yang belum dibersihkan. Kemudian di sini ada daftar tamu yang check-in nantinya sekilas datanya, kemudian customer yang check out hari ini. Dan nanti ketika customernya ini sudah terdata check out di hari tersebut, maka akan tampil di sini. Dan jika melewati jam atau waktu ketentuan hotel, kita contohkan dia jam 2 atau jam 3, maka sini akan berubah warnanya jadi hijau. Jadi itu ditandakan dia dikenain denda ya, sesuai peraturan hotel. Jadi untuk dendanya nanti bisa disesuaikan. Oke. Di sini ada beberapa menu untuk check-in, yaitu dari menu check-in out. Di sini kita pilih check-in. Nah, di sini kita bisa memilih kamar mana yang mau kita check-in-kan. Nah, jadi di sini tinggal disesuaikan aja. Kemudian di bagian reservasi juga bisa langsung check-in kan. Jadi sampelnya jika nanti tamu ingin uh, memesan dari Traveloka contohnya ya, dia bisa kita pilih tanggal kapan dia memesannya. Contohnya tanggal 9. Dia memesan untuk tanggal 9 dan check out-nya untuk tanggal 9. Kemudian kita search. Jadi nanti kalau data kamar itu yang ready tanggal 9 apa-apa aja tidak akan tampil. Nanti tinggal di masukkan datanya, data customer-nya jika sudah pernah menginap, tapi jika belum tinggal klik di sini. Kemudian keterangan down payment, uang yang diterima dari Traveloka contohnya berapa. Ini sampel dari Traveloka, bisa dari Oyo atau Red Doors. Jadi nanti disesuaikan saja untuk isiannya, keterangannya. Kemudian ketika nanti ada tanggal 9 waktunya, maka kamar itu bisa dicekinkan pada tanggal tersebut. Tapi jika belum waktunya, maka tidak bisa dicekinkan. Oke, di sini saya sampelkan atau saya demokan melalui menu check-in saja. Kita asumsikan tadi kamar yang sebelumnya kita buat, yaitu kamar 100. Kita check-in-kan. Kemudian di sini untuk data customer masih kosong, jadi kita isi, klik here. Kemudian kita masukkan. Di sini saya masukkan nama saya. Kemudian alamat customer. Nomor handphone. Kemudian keterangannya. Keterangannya bisa diisikan bebas. Contohnya di sini saya buat aja keterangannya eh, tadi KTP ya untuk membilangkan ini. Atau keterangan bebas bisa diisi dari mana dia check-innya. Kita simpan. Oh, sorry ini beda. Maksimal 6 karakter ya. Minimal sorry. Kita pilih. Oke, sudah tampil. Kemudian total pesannya kita buat aja ini otomatis ya. Untuk date time check-innya otomatis ngambil dari waktu sekarang ini, itu jam 2 malam tanggal 7. Kemudian check out-nya dia bisa dibuat hari ini atau 2 hari ya kan. Nah, di sini saya buat aja hari yang sama ya. Jadi dia check-in di hari ini, nanti keluarnya kemungkinan pagi. Oke. Depositnya jika dia sudah memberikan uang deposit, kita sesuaikan. Tapi jika tidak, kita isi nol. Tapi jika dia biasanya hotel menerima uang deposit terlebih dahulu ya, anggaplah depositnya 200.000. Kita cekin kan, tadi harga kamar 100.000 ya. Oke, sekarang kamar 100 sudah tidak ready lagi karena kamar tersebut sudah ditinggali oleh si tamu tadi. Hanya dia sudah digunakan. Nah, jadi kalau kita cek di sini tampil nih yang akan hari ini check out. Nah, ketahuan dia karena hari ini juga dia mau check out tadi untuk tanggal check outnya. Selanjutnya di bagian ini si tamu udah menginap nih statusnya ya. Nah, di
Di sini ada menu untuk customer in-house. Jadi di menu customer in-house ini, di sini si tamu bisa memesan servis jika dia ingin memesannya. Kita contohkan dia ingin memesan minuman. Nah, kita pilih aja drink. Selanjutnya, di sini ada beberapa pilihan minuman, tinggal kita cari sesuai kebutuhan. Mungkin saya masukkan di sini tadi mangga ya, jus mangga ya. Nah ini ya, 8.000. Ini di sini kosong ya. Kalau kita klik pilih, baru di sini akan terisi. Jadi di sini tinggal kita tambahkan aja mau pesan berapa. Kita buat dia pesan 2 minuman. Kemudian siapa bellboy yang akan mengantarnya? Nah, pilih. Contoh ini contoh sampelnya bellboy 1 ya. Nah, maka data tersebut akan terinput. Dan untuk ininya resi atau invoice pesanan servisnya bisa kita kita cetak. Di sini dia akan tampil seperti berikut. Ini dia, dicetak dalam bentuk printer thermal karena sifatnya sebagai bukti kalau dia udah mesen aja. Jadi ini sebagai report ya, atau sebagai invoice yang bisa dipegang dia. Oke. Jadi jika dia ingin memesan lagi, contohnya tadi memesan minuman, kemudian dia pesan makanan, itu masuk ke pesanan kedua. Nah, ini kan pesanan pertama nih. Jadi sini saya jelasin sedikit. Yang kita contohkan langsung dia pesan mie goreng. Oke, sini buat satu aja. Kemudian bellboynya kita buat bellboy yang 2, yang antar. Oke, di sini kan ada 2 nih jenis. Ada 2 jenis pesanan dengan invoice yang sama. Jadi pesanan pertama ini dia ini pesan jus mangga, kemudian pesan mie goreng. Nah, ini untuk pesanan kedua dengan kuantitinya satu mie goreng ya. Nah, jadi di sini ada beberapa filter. Jadi ketika kita print order yang klik di sini, maka akan mencetak keseluruhan pesanan pertama dan kedua. Ini dia. Tapi jika kita ingin mencetak secara lebih spesifik lagi, kita bisa memilih cek pesanan terlebih dahulu, kemudian memilih service listnya. Nah, dia pesanan keberapa yang mau kita cetak. Tentu kita mau mencetak yang kedua aja, yang mie goreng tadi ya. Nah, kita klik print order aja. Maka dia akan mencetak khusus untuk pesanan yang kedua. Dan bellboy-nya yang ngantar untuk pesanan kedua dengan kamar nomor ini. Oke. Sampai sini untuk menu servis ya di pesanannya. Jadi ketika pun nanti ada kesalahan seperti yang dijelaskan di awal, maka itu bisa diatasi oleh si owner. Kita contohkan tadi, rupanya dia tidak jadi untuk pesanan yang berapa ini? Pesanan yang pertama mau di-cancel gitu ya. Nah, pesanan pertama mau di-cancel. Ini untuk di sini si resepsionis nggak bisa menghapus, nggak bisa menambah dan tidak menghapus. Maka solusinya si resepsionis menghubungi si owner. Saya login dulu. Jadi ketika menghubungi si owner, maka si owner akan login, kemudian dia bisa mengubah, menambah atau menghapusnya di bagian list service. Ini dia. Nah, di sini kita asumsikan tadi untuk mie goreng ya, jadi nggak jadi ya. Kita hapus saja, udah beres. Nah, jadi nanti sesuai dengan transaksinya. Jika kejadiannya si tamu tidak jadi mesan dan terlanjur diklik sama si resepsionis. Oke. Oke. Sampai sini kita check out aja langsung. Jadi walaupun dia baru nginep sejam 2 jam, karena dia udah check-in dengan statusnya 1 hari, itu langsung dihargai dengan harga kamar tersebut. Oke, kita check out kan contohnya. Di sini untuk invoice seperti ini, ada beberapa pilihan di menu checkout ya. Ini menu checkout ya. Jadi di sini jika dia mau extend nambah hari juga bisa. Nanti untuk date and time-nya diubah, contohnya di extend. Nah, nanti date time-nya ditambah, contohnya nambah sampai tanggal 8 bisa. Kemudian keterangan extend-nya juga bisa ditambahkan di pos ini ya. Kemudian untuk jika dia ingin menambah deposit, tinggal klik deposit, kemudian masukkan total deposit yang ditambahkan dia, terus deskripsinya. Contoh deposit yang kedua apa, itulah sampelnya ya, keterangannya bisa disesuaikan. Kemudian kalau ketika mau print deposit juga bisa. Ini kan deposit yang pertama tadi ya, deposit yang 200.000 yang pertama ketika dia check-in, bisa kita print juga. Oke, di sini statusnya deposit dia 200.000, harga kamarnya 100.000. Nah,
Jadi tambah lagi sama jus mangga 8.000 dikali 2 16.000, jadi totalnya 116.000, dan uang yang deposit pertama diberikan dia 200.000. Nah, jadi sisa uang dia jika ada tanda kurang di sini berarti kita yang berutang sama si customer. Jadi kita harus mengembalikan uang ini. Nah, jadi artinya ketika ini dicek check out kan, jadi ini si customer tidak perlu lagi membayar. Nah, jadi kita buat dia tidak perlu membayar, jadi kita cukup isikan 0. Nah, maka change-nya ini kembaliannya 84.000, sorry ya. 84.000 kita kembalikan kepada si customer. Karena uang deposit dia lebih banyak daripada tagihan dia. Kecuali kasusnya uang deposit dia lebih sedikit daripada tagihan dia, maka si customer harus menambah untuk payment-nya. Harus ditambahin ya. Nah, tapi jika kasusnya dia uangnya kurang, uang depositnya kurang, tagihannya lebih besar, maka itu akan jatuhnya ke piutang. Jadi akan masuk ke piutang. Di sini saya check out kan aja. Jadi saya anggap ini lunas ya. Check out. Oke. Ini di redirect untuk cetak thermal. Jadi untuk sebagian orang yang ada yang ingin cetak seperti ini aja karena lebih simple, tapi jika ingin mencetak secara eh, lembar gede atau printer dot matrix atau printer yang ukuran besar, itu biasanya digunakan untuk perusahaan ya, atau pemerintahan yang ingin mengklaim. Jadi bisa disesuaikan di sini. Di sini ada beberapa cetaknya. Jadi di sini untuk cetak yang ini, ketika kita klik dia tampil seperti ini. Ini printer dot matrix. Tapi jika ingin menggunakan printer lainnya, intinya yang ukurannya lebar bisa menggunakan yang ini sebagai klaim untuk yang biasa digunakan perusahaan atau pemerintahan. Oke. Di sini dia dicetak keseluruhan dan harga kamar, kemudian jus mangganya dicetak secara keseluruhan. Tapi jika si tamu ingin mengklaim kamarnya aja, nah biasa kan kalau perusahaan itu nggak ditanggung untuk makannya, jadi bisa cetak yang bagian sini. Nah, jadi yang dicetak cuma kamarnya aja. Oke. Dan untuk yang warna kuning ini untuk cetak printer thermalnya ya. Nah, selanjutnya di sini data customer akan masuk. Nah, jadi si tamu ini bisa nih, si resepsionis bisa ngecek data ke tamu. Jadi sana ada barang yang tertinggal, nanti tinggal dihubungin aja kontak si tamunya. Nah, karena tadi kamar tadi sudah di-check out kan, maka status kamar tadi jadi kotor dan harus dibersihkan. Nah, di sini tugas kita untuk mengarahkan si housekeeping untuk membersihkan kamar tersebut. Caranya dengan klik tombol pensil ini, jadi kita tentukan siapa housekeeping yang membersihkan kamar ini. Jadi seandainya ada barang yang hilang atau ketinggalan, housekeeping ini bertanggung jawab untuk eh, mengecek lebih lanjut, atau dia yang bertanggung jawab untuk kebersihan kamar itu pada waktu tertentu. Ini jam ini dan tanggal ini. Untuk kamar yang ini, yang membersihkan dia. Kita simpan. Oke, sekarang kamar statusnya sudah dibersihkan dan sini ada historinya. Dan kamar sudah diredikan lagi. Oke. Oke. Untuk menggunakan fitur eh, piutang, fitur piutang ya, sorry. Fitur piutang ini akan saya gunakan. Saya buat check-in kan baru lagi, data customer baru lagi. Jadi saya buat lagi untuk kamar yang lain ya, 204 aja. Kemudian tamunya saya buat nama saya lagi aja ya, biar nggak perlu ngebuat lagi. Kemudian tanggal check outnya tanggal hari ini juga. Oke, kemudian kita check in kan. Oops, sorry, deposit belum saya isi. Kita buat dia nggak ada ngasih deposit lah nih, untuk sampel kali ini. Kita check in kan, oke. Sudah check out ya. Ini kita menu check out. Jadi langsung kita check out aja, nggak perlu mesen-mesen service lagi karena tadi sudah kita coba untuk menu servisnya. Di sini kita buat ini tagihan dia satu malam ini, satu hari 297.000. Jadi di sini kita anggaplah dia menggunakan diskon. Diskonnya berapa ya kita buatnya? 97.000. Oke. Kemudian uang yang dibayar dia berapa? 100.000. Nah, berarti di sini kondisinya uang dia kurang dan tidak ada kembalian. Dan dia malah berhutang di sini. Dia berhutang 100.000. Jadi ini akan masuk ke data piutang. Oke, langsung aja kita check out kan. Kita cancel. Jadi selama data
hutangnya ini belum dibayar, maka statusnya masih piutang dan tidak akan lunas. Oke, di sini kan masih nol nih, dan sisa hutang dia tadi 100.000. Anggaplah dia ini mau membayar hutangnya. Jadi kalau dia membayar besok, maka akan terdata nanti besok dia membayar hutangnya. Jadi untuk cara membayar hutangnya cukup mudah. Di sini kita lihat historinya jika sudah ada, tapi masih kosong ya. Klik tanda dolar ini, kemudian hutang dia 100.000 nih. Berapa hutang yang dibayar dia? Kita asumsikan dia cicil. Nah, tapi lah kalau jika langsung membayar 100.000 juga bisa, nanti langsung terdata lunas. Cuma ini saya buat aja dulu 50.000 secara bertahap ya. Simpan. Jadi kalau kita lihat historinya, ini dia tanggal 7 dari utang 100.000 dia baru membayar 50, sisanya 50.000 lagi. Oke. Selanjutnya kita bayar lagi 50.000. Berarti kalau sudah membayar 50.000, statusnya sekarang lunas. Oke, kita simpan. Oke, sudah lunas ya. Oke, sekarang sudah lunas status utangnya dan nol untuk sisa utangnya. Oke, di sini berarti sudah ada dua transaksi, yaitu invoice 1 dan invoice 2. Di sini juga ada tanggal dan jam check out-nya. Kemudian untuk menu cash out, nah di sini dia. Di sini untuk fitur ini si resepsionis kita anggaplah dia mengeluarkan untuk biaya beli bahan makanan. Nah, di sini kita buat bahan makanan. Sebesar berapa nih? 100.000. Jadi ketika dia menyimpan ini, dia akan meminta validasi untuk manajer. Oke, kita coba save. Nah, di sini manajer akan melakukan validasi. Jadi manajer akan memegang komputer resepsionis untuk sebentar untuk masukkan password dan username dia sebagai validasi. Oke, kita proses. Jika benar maka akan terdata datanya masuk. Oke. Kemudian pada booking event yaitu untuk aula jika di booking untuk tanggal sekarang ini di booking ya, kita search. Kemudian untuk customernya di sini kita pakai customer yang sudah ada. Jika belum bisa ditambahkan melalui menu check-in tadi ya, atau si owner juga bisa menambahkannya. Kemudian keterangannya kita buat aja untuk acara sosialisasi BPJS. Down payment yang dibayar berapa nih? Ini kan harga kamarnya segini nih, 3 juta. Kita anggaplah dia bayar setengah, 1 juta 500. Oke, kita klik booking, maka akan terdata seperti ini. Nah, selanjutnya bisa dicetak nih dalam bentuk printer thermal. Oke, kita cancel aja ya. Nah, tapi jika dia ingin melunasinya cukup sama caranya kayak macam bayar piutang tadi, tinggal klik tanda dolar, kemudian sisa hutangnya. Jadi untuk booking event atau aula itu tidak bisa mencicil kayak tadi. Jadi pertama DP, yang kedua langsung dilunasin. Nah, karena di mana-mana itu yang namanya aula langsung dilunasin ketika selesai acara. Oke, kita simpan maka statusnya akan lunas. Oke, sudah lunas ya. Kemudian di sini ada data housekeeping. Kamar yang tadi yang kita gunakan harus kita bersihkan terlebih dahulu. Housekeeping yang kita buat aja housekeeping kedua, simpan. Oke, jadi ada dua housekeeping yang untuk bersihkan kamar. Kemudian di sini ada tiketing ya. Jadi kita coba dulu tiketingnya ini. Di sini bisa ngirim pesan ya. Tinggal masukkan aja nih judul masalahnya apa. Nah, nanti akan masuk email kami. Nah, contoh masuknya error entah apa gitu kan. Kita masukkan aja contohnya ya. Error menu resepsionis contohnya. Nah, nanti kita simpan. Kemudian kita masukkan apanya yang error di resepsionis, kita jelaskan. Nah, tidak bisa check out contohnya. Invoice-nya kasih tahu invoice 001. Kemudian kita ketika save, ini pesan ini akan masuk ke email kami. Jadi kami bisa mendapatkan respons cepatnya. Karena ini belum kami konfigurasi, jadi ini belum bisa masuk ya. Oke. Jadi nanti ketika di hosting itu bisa. Karena ini termasuk fitur tambahan sebagai feedback. Oke.
sampai di sini untuk menu resepsionis sudah cukup jelas kan? Karena untuk menu resepsionis hanya ini, jadi sisanya akan dilanjutkan di modul berikutnya. Oke, terima kasih.